Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Sultoni dari SMK NO 1 Karanggeneng Lamongan, LPTK Universitas Negeri Semarang, sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah siap pelajaran? Siap atau enggak? Siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya coba untuk buka dulu ya, agar lebih bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Kita coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tutupnya sudah rapi semua? Nah, tutup yang manis, yang rapi, nanti disimak materi yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya untuk mengulas materi di hari ini, silakan salah satu dari sampean bisa memimpin doa untuk harapan di proses pembelajaran kali ini kita nanti bisa refreshing ya, otak kita lebih fresh, kemudian nanti kita menerima materi atau ilmu yang kita pelajari nanti juga bisa lebih bermanfaat, gitu ya. Silakan yang bersedia untuk memimpin doa pembuka untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Silakan dipimpin. Siapa? Yang keras. Berdoa selesai. Kok malu-malu gitu Mas, tiap hari sudah ketemu ya. Jangan malu-malu, biasa saja ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, saya coba untuk periksa kehadiran dulu. Dibuka HP-nya. Nah, ini silakan di scan ya, menggunakan QR, kemudian nanti silakan mengisi sesuai dengan nama masing-masing ya. Absensi kehadiran silakan dicoba. Gimana? Sudah selesai absensinya ya? Sudah. Oke. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, di sini nanti kita coba untuk mempelajari jaringan wireless ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita coba untuk bagaimana kita melakukan konfigurasi jaringan wireless, gitu ya. Tujuannya nanti kalau sampean ini bisa mempelajari materi ini dengan baik, diharapkan, gitu ya, diharapkan nanti sampean itu betul-betul bisa membantu atau nanti bisa menerapkan lah istilahnya, menerapkan kegiatan atau pembuatan jaringan wireless di sekitar sampean. Ya. Nah, ini ada manfaatnya enggak, Pak? Kira-kira pembelajaran wireless ini untuk sampean? Kira-kira ada enggak? Ayo, menurut sampean ada enggak? Hah? Ada. Contohnya apa? Ada enggak manfaatnya? Hah? Lah ya apa? Kalau ada, manfaatnya apa kira-kira? Nah, ini ya. Salah satunya, kalau kita bisa mempelajari ini, kemudian bisa menerapkannya, salah satunya, ini juga sebagai ladang bisnis. Contoh,
kalau di sekitar Saman itu belum ada jaringan atau jaringan provider itu masih kecil ya, sinyalnya masih low, cilik ya, masih pendek itu. Kalau Saman koneksi mesti lemot ya. Nah, Saman nanti bisa mencoba untuk membuat yang namanya WiFi voucheran. Nah, pasarnya gimana? Ini luar biasa kalau kita mengacu di kota-kota. Ya, di kota-kota itu WiFi koin atau WiFi voucher itu sudah sangat banyak. Ya, jadi itu nanti bisa Saman tiru. Lumayan kan kalau Saman sekolah kemudian punya wirausaha atau bisnis semacam itu di sekitar kamu saja, otomatis nanti Saman sudah mendapatkan income, pendapatan. Makanya kenapa saya harapkan nanti ketika Saman mengikuti pembelajaran ini betul-betul mampu untuk mempraktekkan kemudian mengimplementasikan. Kemarin kita juga sudah mempelajari terkait jaringan kabel. Nah, jaringan kabel ini juga ada kaitannya nanti dengan materi kita. Kenapa? Karena wireless itu juga masih membutuhkan kabel, bukan berarti wireless itu terus tanpa kabel sama sekali, tidak. Tetap nanti kita membutuhkan kabel sebagai penghubung antar perangkat. Kemudian baru wireless itu nanti yang mendistribusikan ke perangkat wireless yang lain kayak gitu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di progres pelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan ya, atau nanti yang diharapkan kalian semua nanti bisa mendapatkan apa yang seharusnya Saman terima atau dapatkan. Itu ya. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengevaluasi jaringan wireless dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jaringan wireless dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengkonfigurasi jaringan wireless, yaitu melakukan setting access point dengan baik. Terus yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan jaringan wireless, ya, dapat mempresentasikan hasil dari observasi atau mengevaluasi dan menganalisis, kemudian hasil dari mengkonfigurasi. Itu mampu Saman presentasikan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain bahwa Saman sudah betul-betul menguasai jaringan tersebut. Gitu ya. Dan untuk nanti aktivitas pembelajaran kita di materi kali ini itu ada dua bentuk aktivitas pembelajaran ya. Yang pertama adalah materi dan yang keduanya adalah praktek. Nah, prakteknya itu nanti ada beberapa hal yang harus Saman lakukan. Yang pertama adalah melakukan observasi. Nah, observasi apa? Yaitu observasi jaringan wireless yang ada di lingkungan sampean. Gitu ya. Jaringan wireless yang ada di lingkungan sampean. Kemudian setelah Saman melakukan observasi, Saman melakukan praktek untuk mengimplementasikan jaringan wireless yang tadi sampean teliti atau observasi kayak gitu. Ada beberapa penilaian nanti yang kita coba lakukan di dalam pembelajaran kita kali ini, ya. Yang pertama di situ ada penilaian sikap. Penilaian sikap meliputi penilaian spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua itu yaitu penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan di situ ada dua penugasan. Yang pertama adalah tes tulis dan yang kedua adalah penugasan LKPD. Terus yang ketiga di situ ada keterampilan atau prakteknya, itu nanti ada penilaiannya tersendiri selain LKPD yang Saman lakukan atau praktekkan. Oke ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya coba pengen tahu dulu seberapa pengalaman Saman terkait wireless ya. Ini saya punya satu quizzes ya, nanti silakan dikerjakan. Nanti ini sebagai bahan istilahnya mengukur kemampuan sebelum pembelajaran gitu ya. Jadi nanti kerjakan, nanti Saman dapat skor berapa, dan nanti di akhir pelajaran itu juga akan ada post test atau ujian tes gitu ya. Silakan dibuka HP-nya. Nah, kemudian di-scan lagi gitu.
Nah, persiapan. Nah, nggak usah takut salah ya, karena kita prosesnya baru belajar. Nanti diharapkan setelah sampean selesai pembelajaran, di situ bisa mengerjakan soal post-testnya nanti. Oke ya, ini sudah selesai untuk pretest kita. Untuk sementara yang unggul adalah Zori, ya. Tapi ingat ya, nggak masalah ya untuk yang masih belum memahami atau belum mampu mengerjakan dengan baik, nggak usah berkecil hati. Ini baru pretest. Endingnya bukan di sini, ya. Endingnya nanti ketika Saman sudah memproses pembelajaran, kemudian nanti mengerjakan pretest, nah di situ nanti pemahamanmu seberapa jauh, gitu ya. Terus yang selanjutnya, nah ini, coba kita sebelum melangkah atau memasuki materi yang lebih dalam, ada satu pertanyaan di situ. Apakah Anda pernah ke kafe atau menggunakan jaringan internet yang ada di sana? Pernah nggak? Wih, pernah nggak? Pernah. Terus di situ bagaimana koneksinya? Stabil. Mendut-mendut. Biasa wae. Yes. Jadi ada banyak ya, ada banyak apa ya, gambaran. Ada yang tadi koneksinya biasa saja, ada yang koneksinya lemot, ada yang koneksinya lancar. Yes. Nah, paling tidak di situ Saman sudah pernah menggunakan. Nah, terus kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pernah terfikirkan tidak bagaimana jaringan tersebut itu bekerja dan bagaimana cara mengkonfigurasinya? Pernah punya bayangan, iki gawe ini kok piye? Pernah? Pernah ya? Nah, terus kalau pernah, di situ Saman kira-kira bayanganmu seperti apa? Ada yang bisa mengutarakan? Oh, paling iki gini, paling iki gini. Ada yang bisa mengutarakan? Terus bagaimana? Nah, ini yang lebih luas ya. Kalau tadi ruang lingkupnya di kafe, ruang lingkupnya kecil. Ya, hanya di lingkungan sekitar kafe situ. Bagaimana sekarang caranya sampean untuk menghubungkan wireless dengan radius yang lebih jauh? Di situ tertulis 1 km lebih. Bagaimana? Ada yang sudah pernah mencoba atau pernah tahu orang lain masang? Ada yang sudah pernah? Belum? Belum pernah ya? Bagaimana cara menghubungkan? Apakah sama konsepnya dengan jaringan yang ada di kafe tadi? Apakah sama alatnya yang digunakan dengan yang ada di kafe tadi? Nah, ini ya, apakah sama? Nah, ini perlu kita evaluasi ya. Nah, ini ya, coba. Ini kalau sama memang punya rasa ingin tahu lebih, mesti ini sama nanti dicoba di browsing ke piye secara nih. Oke, di jaringan wireless, paling tidak di situ kita nanti menggunakan satu alat yang namanya access point. Nah, ada yang tahu access point? Ada yang tahu? Access point itu apa? Alat untuk memancarkan sinyal, betul. Ya. Jadi access point itu betul. Salah satu alat yang digunakan untuk memancarkan sinyal. Jenisnya ada dua, yaitu access point indoor dan access point outdoor. Nah, gitu ya. Kalau indoor itu seperti apa? Ya, indoor yang di dalam ruangan, di dalam rumah, di kafe, itu tadi yang jenisnya indoor. Nah, yang kedua itu jenisnya outdoor, yang diletakkan di luar ruangan. Contohnya apa? Kalau Saman melihat yang namanya anten di tetangga kamu, mungkin ya ada anten itu, terus ada sinyal apa? Nah, alat itu juga sebenarnya access point. Cuma modelnya saja yang di situ berbeda antenanya, tipe antenanya yang berbeda. Oke, lanjut ya. Terus mode-mode access point. Di sini mode-mode access point ini ada banyak. Kurang lebih ada repeater. Repeater di sini digunakan untuk penguat sinyal. Repeat artinya mengulangi. Saman dari kelas sebelah misalnya, kemudian Saman pengen akses di sini, kok nggak dapat sinyal, sinyalnya kecil.
Lah bisa sama tambahkan satu alat, access point ini dibuat mode repeater, otomatis sinyal yang di sana bisa kuat di sini. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, dijadikan bridge. Nah, kalau bridge itu kita bisa menambahkan atau mengganti SSID atau identitas yang ada di lab sebelah. Misalnya lab sebelah itu jaringannya adalah 1. Nah, kalau Saman di sini pengen mengganti namanya, bisa Saman pakai nembak ke sana, kemudian Saman jadikan access pointmu di sini bridge. Dan Saman munculkan di sini menjadi 2. Otomatis jaringannya 1, cuma bisa ganti nama gitu. Ganti sandi juga bisa. Itu kalau bridge. Kalau client mode, nah client mode itu biasanya digunakan untuk menangkap sinyal saja, pakai klien dia. Ada pemancar, kemudian Saman menembak, istilahnya nembak atau pointing, ya pointing, nembak. Nanti perangkat kamu, komputer ataupun ya perangkat komputer sampean itu bisa akses internet. Itu dia sebagai klien, artinya sebagai penerima saja. Terus yang keempat, di situ ada wireless router mode. Di situ bisa digunakan sebagai pemancar sinyal. Cuma di situ bisa, karena di situ ada routernya, bisa digunakan untuk apa? Manajemen. IP-nya dapat dari situ. Kemudian kalau mau ngeblok ngeblok seseorang juga bisa. Nah itu seperti itu. Kemudian AP client router mode. Nah, hanya digunakan untuk AP saja. Nah, gunakan AP apa saja. Misalnya kalau Saman pengen membuat hotspot, ya, kemudian Saman pengen memancarkan sinyalnya, di situ konfigurasinya kan adanya di mikrotik ya. Nah, tapi untuk akses jaringannya itu pakai mode AP, hanya sebagai pemancar saja. Gitu ya. Nah, terus fungsi-fungsi access point kurang lebih seperti itu, penyebar sinyal, penghubung antar jaringan, mengatur akses yang di suatu perangkat, menggantikan fungsi hub. Ini ya, hampir sama. Oke. Terus mengatur channel. Nah, ini sudah pernah dengar istilah channel, Aman? Pernah ya? Nah, kalau jaringan nirkabel, ini sampean harus jeli-jeli untuk mengatur channel. Ya. Kenapa? Channel ini sebenarnya apa sih? Channel itu bagian dari WiFi yang dapat mengirim dan menerima data. Nah, yang dilewati data itu sebenarnya adalah melalui frekuensi, gelombang frekuensi, gelombang elektromagnet tadi. Paham ya? Nah, gelombang elektromagnet itu dia punya jalur. Paham tak ini? Paham ya? Jadi gelombang elektromagnetik lewatnya data tadi, yang membawa data itu dia punya jalur sendiri-sendiri. Ada jalur 2,4, di situ dia punya 11 channel atau punya 11 jalur. Nah, saluran. Kalau di situ sampean kok dalam satu saluran ada banyak sekali WiFi atau ya WiFi yang memiliki jalur yang sama, otomatis di situ ya padat gitu loh. Paham ya? Terus di situ lagi yang ada frekuensi 5,8. Nah, di situ punya banyak sekali jalur. Ya, ada kurang lebih 45 channel jalurnya. Nah, kita bisa memilah-milah itu. Terus jangkauan sinyal WiFi. Nah, WiFi 2,4 memiliki channel beroperasi frekuensi 2402 sampai 240 atau itu ya megahertz sampai 2402 GHz. Selanjutnya frekuensi channel di atasnya lebih tinggi, selisih tiap channel adalah 5 MHz. Semakin tinggi frekuensi channel yang dipilih, maka kualitas akan semakin baik atau tahan terhadap gangguan dan intervensi. Untuk saat ini, frekuensi yang umum dipakai itu adalah 2,4 GHz ya, untuk jaringan wireless ya. Nah, kalau kita pengen lebih enak, lebih jaringan wireless ya khususnya, kita lebih stabil, itu sekarang pakai yang 5,8. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi pembekal ya untuk kegiatan kita. Karena kita nanti kegiatannya selain materi ini juga akan ada kegiatan praktek, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Kenapa jaringan wireless makin lama itu makin lemot ya? Nah, ini ada pertanyaan dari teman kamu. Kira-kira dari Saman ada yang mau menanggapi atau menjawab? Silakan. Ya. Karena banyaknya pengguna yang tersambung. Oke, bisa masuk ya. Salah satu faktor ya. Kenapa jaringan wireless kita itu semakin hari kok semakin lemot, Pak? Salah satunya adalah bisa yang namanya banyaknya pengguna. Nih ya. Mungkin ada tambahan lagi yang mau mengomentari atau menjawab pertanyaan temanmu? Apa? Kenapa jaringan saat ini wireless ya khususnya itu semakin hari semakin lemot? Cukup satu, ya. Terjadinya intervensi. Nah, ini mau baru kita bahas ya. Intervensi. Intervensi kok apa? Hah? Penumpukan, tabrakan. Ya. Nah, ini ya, saya coba sampaikan dulu. Kenapa jaringan kita itu semakin lemot, khususnya jaringan WiFi tiap harinya? Satu, betul yang disampaikan temanmu, ya. Bahwa banyaknya pengguna yang menggunakan jaringanmu. Nah, ini kalau kita nyetingnya access point, Mas, ini khususnya ya, nyeting access point, di situ kok Saman setting hanya mode AP, hanya memancarkan sinyal. Di situ kan biasanya Saman memasukkan sandinya, ya, masukkan sandinya saja. Nah, itu kalau Saman masukkan dan nggak pernah mengganti sandinya, otomatis orang yang sudah menggunakan sandi itu langsung nyambung, paham? Langsung nyambung. Nah, kalau si A memberikan si B memberikan si C, begitu seterusnya. Ketika berdekatan di tempat WiFi sampean, otomatis banyak pengguna. Terus tadi jawaban teman kamu yang kedua, karena intervensi, Pak. Itu juga masuk. Intervensi itu apa? Istilahnya itu sudah menumpuknya jaringan wireless yang sama. Sinyalnya akeh, sekitar kamu coba dicek nanti. Berapa sih adanya sinyal di sekitar kita? Apalagi kalau ada frekuensi atau sinyal yang memiliki power yang kuat. Gitu. Kalau powernya kuat ya otomatis nanti zaman lemah, kalah. Kalau sudah kalah ya wis alamat lemot. Terima kasih sudah ada yang mau bertanya. Itu tadi jawabannya, Mas ya. Yes, itu tadi jawabannya. Semoga bisa membantu ya kalau memang itu Saman rasakan ya di rumah ya. Sebelum kita lakukan materi praktek, silakan di sini Saman membuat satu kelompok, masing-masing kelompok nanti berjumlahkan maksimal 5 ya. Maksimal 5 siswa. Nah, di situ nanti silakan Saman duduk sesuai dengan kelompok masing-masing dan nanti tak kasih lembar kerja yang Saman sebagai panduan untuk melakukan kegiatan praktek. Oke. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Terserah Saman mau berkelompok dengan siapa, enggak saya tunjuk. Silakan Saman membentuk kelompok sendiri. Maksimal jumlahnya adalah 5 peserta tiap kelompoknya. Silakan, ayo. Sudah ya? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oke, kalau sudah, ini tak bagi lembar kerja dan LKPD-nya. Sebelum Saman mengerjakan, di sini saya sampaikan dulu terkait bagaimana cara pengisiannya. Jadi diperhatikan untuk yang pertama, di halaman pertama di situ lembar kerja praktek, lembar kerja peserta didik ya. Untuk struktur anggota, perhatikan, diperhatikan struktur anggota. Silakan ditentukan ketua dan wakilnya. Siapa? Nanti untuk anggota semua peserta satu kelompok silakan dimasukkan di kolom sini. Terus segera nanti ditentukan jadwal proyeknya. Nah, ini ya. Karena nanti yang Saman lakukan itu adalah penugasan LKPD. Di situ sudah ada keterangannya. Maka sampean tinggal tentukan jadwal proyeknya. Apa yang perlu sampean
lakukan di situ sama tulis dan kapan dilakukannya. Silakan ditulis. Kalau sudah, nanti tinggal sama lakukan penugasan LKPD-nya. Silakan nanti dicermati, kemudian diisi di halaman ketiga. Di situ ada hasil observasi yang dipilih. Nanti tentukan salah satu dari opsi-opsi yang masuk di masing-masing kelompok gitu ya. Terus yang kedua, peralatan yang digunakan. Nah, kalau sudah ketemu satu opsi, maka di situ tentukan kira-kira peralatan apa saja yang dipakai dalam jaringan tersebut. Gitu ya. Terus yang ketiga, coba digambarkan topologi yang digunakan di dalam membangun jaringan tersebut. Terus yang keempat, diperhatikan di halaman keempat juga, di situ keuntungan dan kekurangannya. Ketika menggunakan topologi atau jaringan wireless seperti itu nanti keuntungannya seperti apa? Ya. Kemudian kekurangannya apa? Nah, dari kekurangan tersebut, jelaskan langkah-langkah untuk kekurangan itu biar bisa terminimalisir. Yang kelima itu sampean buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana yang sampean amati, ya, yang sampean amati topologi atau jaringan sampean amati itu seperti apa. Kemudian nanti praktek yang sampean praktekkan itu seperti apa. Nah, nanti di situ sampean simpulkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum melanjutkan tugasnya? Ada? Nggak ada ya? Betul nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan dimulai. Yang pertama adalah membuat lembar kerja peserta didik, membuat struktur anggota. Silakan dimulai. Jika nanti ada yang belum paham, silakan mengajukan pertanyaan ya atau tanya. Silakan. Waktunya nggak banyak ya, kita batasi 10 menit. Nah ini itu nanti ditulis ya namanya apa, siapa, terus nanti tugasnya apa, ngapain gitu ya. Ketua, nanti tugasnya ngapain? Karena di sini sama sudah menuliskan proyek, maka di sini kan ada analisisnya. Menganalisis proyek, observasi, siapa nanti yang memimpin. Nah, kayak gitu. Adalah? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Ada. Sudah berhasil? Ya. Oke. Coba, ayo. Coba di riset lagi ya. Nanti sampean itu apa? Kasih sandi yang berbeda, jangan yang sama. Mungkin tadi kan sampean pakai sandi yang sama, kebetulan punya orang lain juga sama. Takutnya kan kayak gitu. IP-nya orang lain masuk ke kamu, sama nyeting punya orang. Ya, waktunya sudah habis. Saya rasa semuanya sudah berhasil ya untuk mempraktekkan dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Berhasil ya? Oke. Kalau sudah berhasil, sekarang tinggal silakan hasil dari diskusi kalian tadi dipresentasikan ke teman-teman yang lain ya, yang mana di situ berbeda ya, topiknya tadi berbeda. Untuk apa? Paling tidak teman-teman Saman tahu apa yang Saman tadi kerjakan, terus pengalaman Saman tadi terkait dari proses konfigurasinya tadi seperti apa, itu biar teman-teman yang lain juga tahu, gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin prestasikan hasil kelompok. Kesimpulan, setelah observasi dan praktek di antara keduanya terdapat tidak sesuaian antara observasi dan praktek, karena kan tidak sesuai dengan hasil observasi. Setelah praktek kami simpulkan bahwa
akses poin memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya tidak memerlukan banyak alat dan kabel, namun kekurangannya adalah jika penghubung utama terputus maka semua jaringan klien itu terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, coba di sini saya coba lihat dulu ya. Ini ya, berdasarkan kesimpulan dari teman sampean kelompok 3, yang mana tadi apa Mas proyeknya? Bukan, apa konfigurasi point to point ya? Oke. Oke ya, untuk kelompok 3 ini tadi melakukan konfigurasi access point sebagai klien atau jaringan point to point kayak gitu ya. Ternyata yang dilakukan di kelompok 3 itu belum atau tidak sesuai dengan yang dilakukan observasi gitu ya. Nah, walaupun demikian, mungkin karena point to point yang ada di tempat sampean itu mungkin pakai anten yang tinggi gitu ya. Tapi kalau di sini kan hanya point to point pakai akses indoor kan gitu ya. Makanya tidak sesuai. Tapi walaupun sedemikian, praktek yang dilakukan itu sudah secara sistem sudah menunjukkan kesamaan. Gitu ya. Adanya pemancar, adanya penerima kan gitu. Terus kelebihan yang disampaikan dari teman kamu terkait apa jaringan klien atau point to point tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangan katanya, yaitu apa ini kelebihan tidak memerlukan banyak alat dan kabel. Ya memang betul ya, karena alat hanya 2, kemudian di situ point to point, pemancar penerima gitu aja ya. Terus kekurangannya, nah ini kekurangannya, kalau jaringan pemancarnya mati, maka klien yang terhubung di pemancar tersebut juga akan mati juga. Itu kekurangannya ya. Semua hal itu mesti ada plus minusnya, tapi kita menyikapinya bagaimana gitu ya. Oke, mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan terkait jaringan point to point? Gimana? Cukup? Sudah puas dengan jawabannya teman kamu? Oke ya. Oke, kalau sudah cukup, kita beri aplaus juga untuk kelompok 3 ya. Saya pengen tahu terkait pembelajaran yang kita lakukan hari ini, menurut sampean bagaimana? Apakah dalam penyampaian materi tadi saya terlalu cepat atau bagaimana? Cukup? Cukup ya? Cukup. Terus materi yang kita pelajari juga tadi bagaimana? Apakah gimana? Seru. Oke ya. Yes. Terus yang terakhir. Pengalaman yang sama dapatkan seperti apa? Banyaknya? Banyaknya gimana? Bisa membuat hotspot. Oke ya. Itu yang mungkin belum pernah kita lakukan dan hari ini di proses pembelajaran hari ini kita lakukan dan alhamdulillah pembelajaran ini sudah berjalan dan berhasil sama lakukan gitu ya. Untuk hasil pembelajaran kita tadi sudah menunjukkan progresif yang sangat bagus dan itu tolong nanti tetap dikembangkan, gali terus rasa ingin tahu di diri sampean, kemudian bila perlu nanti dipraktekkan seperti halnya kita praktek pada hari ini gitu ya. Berdasarkan dari hasil praktek sampean yang mana tadi ada 4 kelompok yang sudah disampaikan. Dari kelompok 1 tadi konfigurasi akses point ya, modenya hanya sebagai pemancar atau sebagai akses point biasa. Kemudian yang kelompok 2 tadi dibuat mode hotspot dengan kombinasi akses router ya, mikrotik. Kemudian yang kelompok 3 itu tadi point to point ya. Kemudian atau modenya mode klien gitu ya. Kemudian yang keempat tadi modenya mode bridge klien ya. Nah, di situ artinya apa? Kita dapat mengkonfigurasi access point itu tidak hanya satu, tapi di dalam access point itu ada fitur-fitur yang sudah diberikan dan kita harus lebih jeli lagi untuk
menggali potensi yang ada di dalam akses point itu. Sehingga apa? Kita beli alat itu juga harus bisa memaksimalkan kerjanya. Jangan hanya beli nanti nggak tahu fungsinya dan nganggur. Nah, karena tadi sudah pretestnya ada Ada mengerjakan soal untuk mengukur seberapa jauh daya serap sampean di materi kali ini. Di sini saya mempunyai satu link juga. Mohon ini juga untuk dikerjakan. Ya, mohon dikerjakan. Yang tadi pretest untuk mengetahui pemahaman awal sampean. Nah, di sini karena kita sudah selesai pembelajaran, bisa sampean lakukan mengerjakan ini. Silakan di scan kemudian dikerjakan. Ya. Dicoba di scan kemudian dikerjakan. Udah ya? Waktu sudah habis? Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, ini masih ada lagi. Tolong ini juga dikerjakan. Link lembar refleksi lah. Lembar refleksi ini bagaimana kiranya nanti perasaan sampean terkait pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ini digunakan untuk refleksi diri sampean, yang mana juga sebagai masukan untuk saya di dalam melakukan pengembangan pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan dilakukan pengisian ya. Oke, sudah selesai ya untuk pengisian refleksinya. Oke, tinggal yang terakhir di sini. Nah, kita coba untuk survei ya. Ini silakan di scan ulang, nanti silakan dikerjakan survei terhadap pembelajaran kita. Ya. Ini yang terakhir, silakan diisi. Ayo. Ini nanti akan kita lakukan pengayaan ya atau remedi yang pasti ketika nanti sampean ada beberapa catatan-catatan ya. Tapi ingat, catatan-catatan itu bukan sifatnya jelek, tapi sifatnya adalah untuk membangun supaya sampean lebih aktif lagi di dalam melakukan pembelajaran di selanjutnya. Ya, mungkin itu materi yang bisa kita pelajari di hari ini. Untuk materi di pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, nanti kita coba untuk mempelajari jaringan wireless juga, tapi skalanya yang luas, lebih luas. Tadi kan ada yang wirelessnya hanya di indoor ya, lingkup indoor. Nah, nanti kita coba untuk penerapan bagaimana yang tadi membuat jaringan wireless yang jaraknya 1 kilo tadi, gitu ya. Mungkin itu ya yang akan kita pelajari di kesempatan selanjutnya. Mungkin dari sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Kalau cukup berarti saya rasa sudah selesai waktu pembelajaran kita hari ini. Mungkin dari teman sampean ada yang bisa membantu untuk memimpin doa. Silakan. Ya, silakan, Mas. Oke ya, terima kasih untuk kesempatan pembelajaran hari ini. Sebentar ya. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.